Dan mungkin dari situlah kalian merasa kayak oh ini apa ya, teman yang aku cari, ataupun kayak inilah kayak rumah atau keluarga yang Halo teman-teman semua yang menyaksikan podcast kali ini. Terima kasih salam beris dari saya, Namo Budaya. Nama budaya. Nah, kan saya Felicia yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini yang akan menemani teman-teman selama beberapa waktu ke depan. Nah, pada podcast kali ini tuh kita tuh kedatangan narasumber yang keren banget. Langsung aja kita kenalin Ci Cindy. Halo. Nah, Ci, sebelum kita mulai, aku tuh mau kasih tau dulu nih password podcast Dawadana. Kalau aku bilang podcast Dawadana, Ci Cindy harus jawab keren, luar biasa, semangat. Oke. Nah, langsung aja aku mulai ya, Ci. Podcast Dawadana. Keren, luar biasa, semangat. Yeay, narasumber kita ini keren banget loh. Nah, Ci, kan masih banyak teman-teman yang mungkin belum tahu nih siapa sih Ci Cindy ini. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nih, Ci. Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Cindy dari jurusan Information System. Saat ini di KMD sedang menjabat sebagai koordinator dari bidang 1. Nah, aku kan dari badan gini kan, aku nggak gitu ngerti tentang kayak kegiatan-kegiatan yang apa aja sih yang ada di bidang 1. Boleh jelasin nggak sih, Ci? Oke, jadi bidang 1 itu berfokus pada pengembangan spiritual, di mana terdapat 3 kegiatan rutin nih yang biasanya kita laksanain. Yang pertama ada cantik, yang bisa kita laksanain setiap hari Senin di jam 6 malam. Selanjutnya ada Buddhist Education Class yang biasanya kita laksanain di jam 6 malam setiap hari Rabu. Dan terakhir ada Dhamma Class yang biasa kita laksanain di hari Jumat setiap jam 11:30. Wah, menarik banget ya kegiatannya. Kalau lagi ujian gini tuh masih ada gak sih Ci kegiatan rutinnya? Oke, jadi untuk ujian sendiri itu sama ujian kegiatan rutin itu ditiadakan ya guys. Jadi tujuannya biar apa? Supaya murid-murid ini bisa fokus dulu nih untuk melaksanakan ujian tersebut. Nah, tapi tenang aja, nanti setelah ujian tuh kegiatan rutin bakal berjalan seperti biasanya kok. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut, jangan lupa ikutan ya. Nah, jadi jangan lupa daftar ya guys. Ya. Nah, Ci, kan ini lagi musim UTS ya. Gimana nih, Ci? UTS-nya lancar gak? Oke, sejauh ini lancar sih. Mungkin ini ya, ada perbedaan gitu. Ini kan aku pertama kali ya ujian secara onsite. Jadi mungkin ada feel-nya lah, beda ujian onsite sama online. Mungkin kalau ujian onsite tuh lebih deg-degan, lebih menegangkan gitu ya. Bener banget. Itu sih. Nah, aku mau langsung lanjut aja nih bahas tentang podcast kayak gini, tentang keluarga. Oke, Jadi langsung aja boleh. kita masuk ya, Ci. Nah, aku mau nih, Ci. Sebelumnya menurut Cici, keluarga itu apa sih? Oke, definisi keluarga bagi aku sendiri tuh, keluarga itu segalanya. Mungkin ini terdengar klise bagi kalian yang nonton ataupun yang lagi dengerin, tapi itu emang bener adanya. Tempat dimana aku bisa cerita, saling suportif, dan saling menyayangi. Nah, jadi intinya keluarga itu my innermost circle lah, yang paling tahu dan paham aku tuh orangnya kayak gimana sih. Jadi kalau misalnya kayak di keluarga itu Cici bisa jadi diri sendiri ya? Iya, bener banget. Wah, Ci, kalau misalnya momen-momen bahagia sama keluarga ada gak sih? Oke, bagiku sendiri ya, dengan kayak menghabiskan waktu bareng keluarga aja itu udah kebahagiaan tersendiri sih buat aku. Soalnya kan aku anak rantau ya, dimana jauh dari keluarga dan jarang ketemu juga. Nah, jadi kalau misalnya setiap balik tuh diusahain buat kayak kumpul-kumpul bareng ataupun liburan gitu. Sebenarnya nggak harus selalu tentang liburan ya, tapi kayak hal simple semacam makan bareng ataupun nonton TV sambil ngobrol, itu juga hal yang udah bagus banget menurut aku. Karena hal-hal simple kayak sekecil itu bakal dikangenin sama anak-anak rantau sih. Nggak tahu ya, ini cuma aku doang atau penonton juga yang di rumah bakal ngerasain hal yang sama. Cuman aku kayak gitu. Mungkin hal ini nggak kalian rasain pas bareng keluarga. Cuman saat kalian jauh nih dari keluarga, hal-hal ini sih yang bikin aku kangen buat balik. So enjoy aja hal-hal bahagia kalian bareng keluarga. Gitu. Kalau menurut aku sama sih, Ci. Kalau aku kan kayak tiap malam gitu pasti makan keluarga bareng lah. Oh iya. Terus kan kayak ngobrol-ngobrol bareng gitu, dan itu menurut aku kayak momen bahagia, momen kecil bahagia banget lah. Bener setuju. Terus Cici liburan ini ada rencana buat pulang nggak? Oke, jadi kalau buat liburan ini kebetulan aku nggak pulang karena menurutku waktunya juga terlalu mepet, dan kebetulan aku di Jakarta juga ada keluarga. Jadi kalau misalnya aku lagi kangen rumah, paling aku ke tempatku yang di Jakarta gitu sih. Oh gitu.
Terus menurut aku bangga banget nih jadi bagian dari keluarga aku. Nah kalau Cici sendiri bangga gak jadi bagian dari keluarga Cici gitu? Bangga banget dong. Kalau misalnya ada kata yang bisa mendefinisikan selain rasa bangga, mungkin itu rasa perasaan bersyukur kali ya. Dimana aku tuh bersyukur banget bisa tumbuh, berkembang di keluarga aku yang sekarang. Dimana kita kan nggak pernah bisa ingin menentukan ya, ingin lahir di keluarga seperti apa dan bagaimana. Untungnya keluarga aku tuh suportif, dimana apa ya, keluarga aku tuh kayak safe place aku lah buat cerita, setia buat dengerin keluh kesah aku, dan ya seneng aja sih rasanya kayak pulang ke rumah lah kalau misalnya denger istilah keluarga. Jadi keluarga Cici tuh selalu mendukung Cici gitu ya? Bener banget. Terus biasanya kalau lagi hektik atau down gitu ceritanya ke siapa tuh Cici? Nah iya, kalau hektik sama down tuh biasanya pastinya cerita ke keluarga dulu ya. Biasa kan aku kan punya kayak grup keluarga gitu ya, dan aku kayak ceritain lah kayak keluh kesah aku lagi hektik ujian ataupun aku lagi kayak hektik tugas-tugas gitu. Terus nanti bakal langsung disupport sama keluarga yang bikin jadi semangat lagi Iya, gitu ya. bener. Jadi kayak balik lagi nih motivasinya gitu. Nah terus kalau menurut Cici keluarga yang harmonis itu gimana sih? Oke, definisi harmonis ya. Nah mungkin kalau bisa dibilang definisi harmonis itu ya, kalau aku bisa balik lagi ke keluarga aku sih, aku kayak lihat balik lagi dimana mereka tuh bisa saling support, terus bisa saling terbuka satu sama lain, dan masih banyak hal lain sih yang bisa aku deskripsikan kayak buat keluarga harmonis. Kalau menurut aku sih keluarga harmonis itu tuh kayak keluarga yang komunikasinya lancar gak sih Ci? Bener Soalnya banget. kalau kayak kesalahpahaman gitu kan jadi kayak miss communication Iya, gitu bener ya. banget. Iya. Nah, Jadi penting banget ya iya komunikasi. bener, penting banget sih komunikasi. Terus kalau misalnya di keluarga aku tuh, menurut aku sosok panutannya itu papa aku sendiri karena selalu kerja keras dalam kayak kondisi apapun. Nah kalau di keluarga Cici ada gak sih sosok panutan yang bikin Cici kayak semangat gitu? Pastinya ada dong, yaitu kedua orang tua aku, dimana mereka tuh kayak sering banget buat kasih life lesson gitu sih ke aku, ataupun kasih kayak advice tentang kehidupan. Contohnya papaku selalu ngajarin ke anak-anaknya buat selalu kerja keras dan gak gampang buat menyerah. Karena kita tahu ya, roda kehidupan itu selalu berputar, gak selamanya kita berada di atas, kadang juga kita bisa selalu di bawah. Nah terus kalau misalnya mama aku lebih ngajarin jadi perempuan tuh harus independen, baik secara finansial, mindset, ataupun prinsipal. Jadi jangan mudah untuk bergantung sama orang lain. Oh jadi aku nangkep kalau papa Cici tuh ngajarinnya kayak kalau misalnya kita lagi ada di bawah itu kalau kita terus-terusan buat baik nanti bakal ada orang lain gitu ya yang bantuin kita. Terus kalau misalnya mama Cici berarti kita harus jadi orang yang independen tapi tetap rendah hati gitu ya. Yes, bener banget. Nah tapi kan nggak semua orang itu bisa ngerasain keluarga bahagia kayak Cici ya. Pasti kan ada orang-orang yang mungkin keluarganya kurang bahagia gitu. Mungkin Cici ada tips buat memotivasi mereka gitu. Oke, bener banget, gak semua anak dilahirkan di keluarga yang harmonis. Tapi bukan berarti itu jadi alasan buat kalian buat gak bahagia ya, bukan kayak gitu. Kalian bisa mencari kayak kebahagiaan kalian sendiri. Misalnya, kalian bisa kayak join di suatu organisasi dan ketemu teman-teman baru, ketemu teman-teman yang memiliki minat dan tujuan yang sama kayak kalian nih. Jadi dari situlah kalian bisa menciptakan suatu lingkungan yang positif. Nah contoh organisasinya apa tuh Ci? Contohnya tuh kayak ini sendiri nih, KMB, Keluarga Mahasiswa Buddhis Dhamma Wanda, di mana di sini kita tuh menaungi mahasiswa-mahasiswi Buddhis Binus University gitu. Terus kalau menurut aku selain organisasi, kalau misalnya kayak pergi-pergi gitu juga nambah gak sih Ci? Iya, kalian misalnya kayak pergi bareng teman, itu kan bisa kayak apa ya, memperdekat lah hubungan kalian dengan teman kalian tersebut gitu. Nah bener banget Ci. Terus kalau menurut Ci itu temen tuh bisa gak sih jadiin keluarga? Teman jadi keluarga, menurut aku bisa. Kenapa? Mungkin kita juga ada kayak faktor emosional kali ya, dimana kalau misalnya nih kita udah kayak klop ataupun kayak udah nyaman dan nyambung kalau ketika ngobrol sama orang tersebut, dan jadinya kalian itu memiliki rasa buat oh kayaknya dia tuh paham banget sama apa yang aku rasain, dan mungkin ya dari situlah kalian merasa kayak oh ini apa ya,
teman yang aku cari, ataupun kayak inilah kayak rumah atau keluarga yang aku cari gitu. Kayak ngerasanya mereka ngejalanin hal yang sama juga kayak Iya, kayak kita bener ya. banget. Kayak teman persejuangan banget ya. Kayak simpati, empati lah sama kita. Nah, Gitu. biasa teman kayak apa tuh yang bisa jadi kayak gitu lah? Oke, teman yang bisa kayak jadiin keluarga itu teman yang saling percaya satu sama lain, terus teman yang bisa membawa pengaruh yang positif ke lingkungan yang baik, terus teman yang ada di saat kita kesulitan, terus teman yang suportif untuk kita bisa mencapai goals yang kita miliki. Jadi kayak temen yang selalu support Cici dalam pas suka atau duka gitu ya, nggak cuma pas duka doang. Iya, betul. Nah mungkin sekian dulu nih pertanyaan dari aku. Terakhir nih Ci, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah yang lagi nonton? Oke, pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah. Dari aku mungkin komunikasi ya. Menurut aku tuh komunikasi tuh paling penting aspek dalam bangun suatu hubungan, entah itu bareng keluarga ataupun teman terdekat. Kalian tuh bisa saling kayak ngobrol lah secara terbuka dan jujur satu sama lain. Terus yang kedua itu mungkin kalian bisa saling suportif. Dan terakhir, jangan ragu untuk menunjukkan rasa kasih sayang kalian ke keluarga maupun teman terdekat kalian. Jadi intinya mau ke keluarga terutama kita harus saling bantu dan saling support gitu ya. Iya, bener banget. Terus kalau menurut aku komunikasi itu juga penting gak sih dalam keluarga maupun temen? Penting banget. Nah oke Ci, makasih banget ya Ci udah jadi narasumber di podcast kita kali ini. Semoga yang Cici kayak kasih masukan untuk insight gitu bisa jadi pembelajaran bagi kita semua di rumah. Oke. Sekian podcast kita pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Sampai jumpa dan stay tune di podcast kita selanjutnya. Nah, udah ya. Dadah.